Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana bebas dari segala masalah dan kesukaran hidup. Bagaimana kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Apakah saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Apakah sedang ada persoalan, sedang ada beban berat dalam kehidupan saudara? Berbicara tentang masalah hidup saudara akan selalu ada. Berbicara tentang persoalan, kesulitan, dan sebagainya akan selalu ada dan akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kalau hidup kita yang singkat dan sebentar ini dipenuhi oleh masalah, dikuasai oleh masalah yang berkepanjangan, dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, alangkah menyedihkannya saudara. Karena hidup kita singkat, hidup kita sebentar, dan kemudian hidup kita dikuasai oleh masalah yang tidak pernah terselesaikan, maka hidup kita akan begitu rumit, hidup kita akan begitu susah, hidup kita akan begitu menyedihkan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya tidak tahu apa dan bagaimana kisah hidup yang sedang saudara jalani. Tetapi bagaimanapun itu, mungkin saat ini ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ada persoalan yang berkepanjangan, berlarut-larut, tidak selesai-selesai dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu kita belajar bagaimana kita membuat terobosan sehingga saudara akan bebas dari masalah kehidupan saudara. Dan ketika ada datang masalah yang baru, saudara bisa menyelesaikan. Ada masalah yang baru lagi, saudara bisa menyelesaikan. Artinya, dalam hidup ini memang kita akan selalu diperhadapkan dengan masalah dan persoalan. Tetapi kita akan hadapi dan kita akan selesaikan semuanya dengan cara yang benar. Maka dengan demikian kita semakin meningkat dan semakin meningkat. Kedewasaan kita, kerohanian kita semakin meningkat, iman kita semakin meningkat, kematangan kita semakin meningkat. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Saya percaya saat ini saudara rindu bebas dari segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara, supaya saudara dapat memahami dengan jelas kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini, sehingga saudara akan bisa beristirahat dengan damai dan tentram ketika firman Allah memenuhi hati dan pikiran saudara.
1 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu ketika orang Israel mengalami penjajahan dari bangsa Filistin. Dan berbicara tentang penjajahan, saudara, kalau satu bangsa menjajah bangsa yang lain, maka bangsa yang terjajah itu, kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka. Mereka tentu saja pasti mengalami penderitaan yang sangat berat, mengalami situasi sulit yang sangat berat. Mereka sulit untuk berbuat banyak, bahkan mungkin mereka dipenuhi oleh ketakutan. Mungkin mereka ditindas juga, ada kerja paksa, ada kerja berat, ada kekurangan, ada kesulitan hidup. Mereka tidak bisa berkembang karena sedikit berkembang pasti akan ditindas, dan sebagainya dan sebagainya. Kita bisa membayangkan satu bangsa ada dalam penjajahan, dan itulah yang dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Dan dikatakan di ayat 2 tadi, saudara, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Dan saudara,
waktu mereka dijajah itu bukan hanya sebentar, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan juga 1 tahun 2 tahun, tetapi waktu penderitaan yang mereka alami oleh karena penjajahan orang Filistin itu ada selama 20 tahun. Dan dikatakan di sini mereka mengeluh kepada Tuhan. Ada waktu yang cukup lama, 20 tahun mereka menderita. Saudara bayangkan kalau ada orang yang baru lahir sampai 20 tahun, sampai begitu dewasa, mereka menderita. Kalau ada orang yang sudah remaja, sampai akhirnya mereka berumur dari 20 tahun mungkin umurnya sampai 40 tahun terus menderita. Kalau ada umur 40 tahun sampai 60 tahun mereka terus menderita. Artinya itu waktu yang cukup panjang, saudara. Dan penderitaan itu begitu beratnya sampai mereka mengeluh di hadapan Tuhan. Begitu menderitanya mereka, begitu tersiksanya mereka. Dan kemudian, saudara, di ayat 3, di sana Samuel berkata kepada orang-orang Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan Asitoret dari tengah-tengahmu. Saudara, kenapa mereka menderita? Karena mereka menjadi penyembah berhala. Kenapa mereka menderita? Karena mereka menduakan Tuhan. Kenapa mereka menderita? Karena mereka tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mereka tidak dengan segenap hati ikut Tuhan. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala juga. Mereka disebut sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menduakan Tuhan. Samuel berkata, jika engkau sungguh-sungguh mau bebas, jika engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, tujukan hatimu kepada Tuhan. Jadi selama ini sekalipun mereka umat Tuhan, hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala. Bayangkan, saudara, bangsa yang dipanggil keluar dari tanah Mesir, yang dibebaskan dari perbudakan, pernah mengalami kebebasan yang luar biasa. Tetapi mereka masih menjadi penyembah berhala. Mereka tidak belajar dari sejarah. Dulu pun nenek moyang mereka sudah pernah menderita di tanah Mesir. Begitu lamanya, saudara. Tapi mereka tidak belajar dari sejarah itu. Dan kemudian mereka menjadi penyembah berhala, padahal Tuhanlah yang sanggup membebaskan mereka. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan mereka. Itu sebabnya mereka dibiarkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Saudara, seringkali kenapa hidup anak Tuhan, seorang anak Tuhan menderita, saudara? Karena dia jauh dari Tuhan. Dengan hidup jauh dari Tuhan, maka penderitaan, maka iblis akan langsung mengincar dan membuat orang itu menderita. Saudara ingat kisah anak bungsu itu, saudara? Dia begitu tenang, begitu damai bersama dengan bapaknya di rumah. Segala sesuatu ada, berkelimpahan. Dia punya begitu banyak pembantu, dia bisa suruh ini dan suruh itu, dan bapaknya orang kaya, segala sesuatu ada, saudara. Dia begitu tenangnya dekat dengan bapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia mau cari kesenangan yang lain. Sekali lagi, mau mencari kesenangan yang lain. Dia lihat keluar sana, dia berpikir, kalau harta bapakku ini yang jadi bagianku dijual, lalu kemudian dengan harta itu aku pergi keluar sana berpoya-poya, pergi keluar sana mencari pelacur-pelacur, pergi keluar sana mencari kesenangan, maka hidupku akan senang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia minta harta yang menjadi bagiannya, lalu dia jual, lalu kemudian dia pergi mencari kesenangan di luar sana, yang dia dapatkan apa? Penderitaan, kemelaratan, sampai dia harus makan dari makanan babi. Itu pun gak diizinkan, saudara. Saudara bisa bayangkan, karena laparnya ada makanan babi yang kotor, jorok, busuk. Itu dimakan, tetapi ketika mau dimakan itu pun tidak diizinkan oleh yang punya, padahal dia kerja di situ. Bayangkan, saudara, semenderita apa dia. Begitu menderitanya, dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat melarat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jauh dari Tuhan hanya akan menimbulkan kemelaratan. Kalau hari ini mungkin saudara sedang ada dalam penderitaan, saudara sedang melarat dalam kehidupan saudara oleh karena berbagai alasan, saya ingin mengajak saudara untuk merenung.
Apakah itu karena satu proses? Karena bisa saja kita diizinkan Tuhan mengalami satu masalah karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin memproses kita menjadi lebih baik. Atau Tuhan ingin melakukan mujizat, tetapi mujizat itu harus melalui proses, satu tantangan, satu masalah, satu kesulitan dan sebagainya. Kalau masalah yang kita hadapi dalam hidup kita itu satu proses untuk menuju satu tingkat yang lebih, saudara, supaya Tuhan melakukan mujizat yang lebih karena Tuhan menghendaki melakukan perkara besar dalam hidup kita, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan-jangan hari ini kemelaratan, penderitaan, masalah yang kita hadapi itu karena kita jauh dari Tuhan. Hanya saudara yang tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi, dan apakah masalah itu terjadi karena saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah itu, atau masalah itu menimpa kehidupan saudara karena saudara jauh dari Tuhan, ini waktunya saudara, jangan berlarut-larut di sana. Ini waktunya lari kepada Tuhan. Ini waktunya lari kepada Bapa. Sama seperti anak bungsu itu, ketika dia sadar dia begitu menderita, padahal di rumah bapaknya begitu banyak pembantu-pembantu yang hidup mereka berkelimpahan, berkecukupan. Akhirnya dia sadar dan dia berkata, aku akan kembali ke rumah Bapa, dan aku akan minta kepada Bapa supaya aku dijadikan salah satu pembantu di sana. Dia sadar dan kemudian dia langsung berbalik dan dia bertobat dan dia pergi kepada Bapa. Dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Hari ini kalau saudara sedang melarat, saudara sedang menderita, masalah berat menimpa hidupmu, dan kemudian saudara tahu itu karena saudara jauh dari Tuhan, segera sadar dan segera berbalik saat ini juga. Gunakan waktu ini selagi masih ada kesempatan. Berbalik dan datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Bapa. Dekat dengan Bapa ada keindahan, saudara. Orang Israel menderita dan begitu sangat menderita selama 20 tahun sampai mereka mengeluh kepada Tuhan karena mereka menjadi penyembah berhala, karena hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Mereka umat Tuhan tapi beribadah bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada berhala-berhala. Bayangkan saudara, begitu sakit hatinya Tuhan mereka buat. Padahal begitu banyak mujizat mereka sudah alami. Kenapa mereka ada di tanah Kanaan? Karena mereka dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari Mesir. Ada begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Ada tiang awan, ada tiang api, tiang awan untuk melindungi mereka waktu mereka kepanasan, tiang api melindungi mereka waktu mereka kedinginan. Tuhan turunkan manna, Tuhan turunkan burung puyuh, Tuhan lakukan mujizat dan sebagainya. Laut Merah pun dibelah oleh Tuhan supaya mereka bisa berjalan di tanah kering melalui laut. Bayangkan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dalam kehidupan nenek moyang mereka, dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan di generasi kedua itu, saudara. Tetapi itu pun mereka tidak belajar. Akhirnya ketika mereka ada di tanah Kanaan, mereka jadi penyembah berhala juga di sana, dan akhirnya mereka balik lagi menderita. Dan akhirnya mereka ditegur oleh Samuel, kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan sehingga semua penderitaan ini berlalu, singkirkan berhala, dan biarlah hatimu hanya tertuju kepada Tuhan, dan biarlah ibadahmu hanya kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sedang menghadapi penderitaan, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Atau mungkin saat ini ada berhala seperti orang Israel pada waktu itu, mereka menyembah berhala. Masihkah saudara terlibat dengan berhala-berhala, dengan jimat-jimat, dengan perdukunan-perdukunan? Kalau saudara masih ada masalah dengan jimat, berhala, perdukunan, saat ini juga jauhkan semua itu saudara. Ambil, kumpulkan, bakar, dan kemudian beribadah hanyalah kepada Tuhan. Jauhkan semuanya itu, karena itu semua menjadi alat iblis untuk mengikat saudara, mengikat pikiran saudara, dan akhirnya saudara akan terus berputar-putar di situ, berjalan dalam lingkaran setan, mutar-mutar di situ, dan akhirnya saudara akan hancur dalam penderitaan. Nah saudara, ketika ditegur oleh Samuel, saudara, orang Israel ini, akhirnya mereka mengalami perubahan. Itu yang saya rindu kita belajar, perubahan apa yang mereka alami. Dan ketika mereka mengalami perubahan, mulai ayat 11,
Di sana dikatakan keluarlah orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai di hilir Betkar. Akhirnya orang Israel bisa memukul kalah orang Filistin. Mereka bisa mengalahkan orang Filistin, saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami Ebenezer, di mana Tuhan menolong mereka di sana. Dan kemudian ayat 13, saudara, kemudian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan orang-orang yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara, mereka mengalami mujizat di mana orang Filistin dikalahkan. Dan kemudian akhirnya mereka merebut semua daerah mereka yang sudah direbut orang Filistin selama ini. Dan bukan hanya daerah mereka yang direbut, daerah di sekitar mereka pun semuanya bisa direbut. Daerah-daerah yang menjadi jajahan orang Filistin juga bisa direbut oleh orang Israel. Betapa dahsyat Tuhan bekerja di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu, saudara. Sehingga mereka berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Padahal tadinya selama 20 tahun begitu menderitanya, begitu tersiksanya, sampai mereka mengeluh, mengerang, menangis di kaki Tuhan. Mereka begitu menderita, tapi dengan sekejap akhirnya Tuhan mengubah semuanya itu. Kenapa, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Israel? Apa respon orang Israel terhadap teguran Samuel? Ketika Samuel menegur mereka tentang penyembahan berhala mereka, tentang hati mereka yang tidak tertuju kepada Tuhan, tentang ibadah mereka yang tidak benar. Akhirnya Samuel menegur mereka, kalau mereka mau mengalami kebebasan, mereka harus mengalami perubahan. Mereka ditegur. Dan kemudian, saudara, apa yang mereka lakukan? Mulai ayat 5 di sana dikatakan, lalu berkatalah Samuel, berkumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Lalu ayat 6, saudara, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Saudara, yang pertama yang mereka lakukan, mereka waktu itu mulai berkumpul dan mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan mereka mulai menyesal atas dosa mereka, dan mereka mengakui dosa mereka. Kami telah berdosa kepada Tuhan, sambil berpuasa di sana. Jadi ada banyak hal yang mereka lakukan, saudara. Mereka kemudian berkumpul dan mereka menyadari dosa mereka, itu yang pertama, dan mereka menyesal. Ada pertobatan, ada pengakuan bahwa mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan ada pertobatan di sana. Mereka ubah ibadah mereka di sana. Yang selama ini mereka campurkan ibadah mereka kepada Tuhan dengan penyembahan kepada berhala. Tapi kali ini mereka berkumpul, mereka beribadah hanya kepada Tuhan, dan mereka mulai mengakui dosa dan mulai bertobat. Saudara, kenapa mujizat dahsyat terjadi? Situasi berubah total, sehingga muncullah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Daerah mereka semua kembali direbut. Bahkan ada bonus, daerah-daerah yang lain pun bisa mereka rebut. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka bertobat. Mereka mulai sadar. Ketika mereka ditegur, mereka mulai sadar. Dan kemudian akhirnya mereka ubah ibadah mereka, dan kemudian mereka mengakui dosa dan bertobat. Saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, Tuhan mengubahkan, Tuhan mengangkat beban persoalanmu, Tuhan mengangkat kesulitanmu, menyelesaikan persoalan saudara, mengangkat bebanmu, mengangkat penyakitmu. Kalau engkau mau mengalami mujizat Tuhan saat ini, maka sadarilah dosamu dan kemudian bertobatlah.
Adakah saat ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan dosa-dosa saudara? Tuhan mengingatkan kelakuan buruk saudara selama ini? Tuhan mengingatkan kebiasaan saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau ada yang diingatkan oleh Tuhan saat ini saudara, segera akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau misalnya seorang penjudi, saudara anak Tuhan tapi kerjaanmu berjudi, mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku berjudi. Kalau selama ini mungkin engkau beribadah kepada Tuhan, tapi engkau juga menjadi penyembah berhala, mulai akui kepada Tuhan dan singkirkan segala berhala, bakar segala berhala yang masih ada selama ini, dan mengakui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku berdosa, aku telah menduakan engkau. Kalau ada mungkin saudara saat ini hidup dalam perjinahan, saudara anak Tuhan, bahkan mungkin saudara pelayan, tapi saudara hidup dalam perjinahan, segera bertobat, akui di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, ampuni aku yang selama ini hidup dalam perjinahan, ampuni aku yang menipu banyak orang, menipu keluargaku, menipu istriku, suamiku, anak-anakku dan sebagainya. Buat pengakuan itu di hadapan Tuhan saudara, dan bertobatlah sekarang. Apapun pelanggaran yang saudara lakukan selama ini, segeralah bertobat saudara. Mungkin selama ini saudara hidup dalam korupsi. Saudara, bukan rahasia umum lagi sekarang, begitu banyaknya orang yang hidup dalam korupsi. Yang menyedihkan adalah orang-orang yang hidup di gereja, pelayan-pelayan, orang berpengaruh di gereja, yang punya jabatan, juga hidup korupsi saudara. Beberapa waktu ini saya dikagetkan dengan satu orang yang sangat berpengaruh di gereja, di salah satu gereja, organisasi gereja yang sangat besar. Dia menyumbang miliaran-miliaran ke gereja saudara. Tetapi ternyata beberapa waktu yang lalu saya dengar dia ditangkap oleh KPK. Bayangkan betapa kotornya hari ini, betapa mengerikannya hari ini, di mana uang-uang korupsi dimasukkan ke rumah ibadah, uang-uang korupsi disumbangkan ke rumah-rumah ibadah. Bayangkan saudara, kalau hari ini engkau hidup dalam korupsi, dengar, engkau sedang menuju kepada kehancuran. Hanya menunggu waktu, hidupmu akan hancur. Itu sebabnya saat ini bertobatlah sebelum menderita, sebelum melarat saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara sudah mulai melarat. Jangan salahkan siapapun, jangan salahkan situasi dan keadaan. Bertobatlah, katakan, Tuhan ampuni aku. Apapun dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini saudara, bertobatlah. Itu semua akan mengakibatkan penderitaan. Menyesallah dan bertobatlah. Kalau saudara mau pulih, kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saat ini waktunya bertobatlah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel saudara, sehingga mujizat besar terjadi, perubahan total terjadi, karena mereka sadar, menyesal dan bertobat. Lalu kemudian yang kedua saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ketika mereka berkumpul pada waktu itu, dan kemudian mereka mulai berdoa di sana, kemudian mereka mulai berpuasa di sana, didengar oleh orang Filistin, maka berkumpullah orang Filistin, dan mereka mulai datang untuk memerangi, untuk menindas, untuk menghancurkan orang Israel. Dan ketika didengar oleh orang Israel bahwa orang-orang Filistin mulai berkumpul dan mulai datang untuk memerangi mereka, waktu itu apa yang mereka lakukan saudara? Mereka sangat ketakutan memang, tapi dalam ketakutan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka bilang kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Mereka sedang berkumpul untuk berdoa saudara. Mereka sedang berkumpul dan sedang berpuasa di sana. Dan pada waktu ada ketakutan, ada satu berita yang menakutkan di mana orang Filistin hendak datang menghancurkan mereka. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka makin kuat berdoa dan memohon kepada Samuel supaya terus berdoa. Artinya apa saudara? Hari ini apapun masalahmu, bahkan mungkin masalah bertubi-tubi sedang datang, sehingga hidupmu melarat, hidupmu menderita, hidupmu susah. Apa yang harus engkau lakukan? Yang paling bijaksana engkau lakukan, yang akan berdampak besar, yang bisa engkau lakukan hari ini adalah berdoa. Dan teruslah berdoa.
Berdoalah saudara. Ada ketakutan yang menimpa engkau saat ini, berdoalah. Ada masalah yang satu belum selesai, masalah yang datang lagi sudah datang, berdoalah. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, berdoalah. Karena dengan berdoalah orang Israel mengalahkan orang Filistin. Karena dengan berdoalah pada akhirnya Tuhan sendiri yang turun, Tuhan sendiri yang berperang, Tuhan sendiri yang melakukan bagiannya. Sehingga pada waktu itu orang Israel sebenarnya tinggal diam saja. Tuhan yang menghancurkan dan memporak-porandakan orang-orang Filistin, sehingga mereka saling membinasakan satu dengan yang lain, sehingga orang Israel mengalami kemenangan besar. Mereka mengalahkan orang Filistin, mereka merebut daerah yang selama ini sudah direbut oleh orang Filistin, dan bahkan daerah-daerah di sekitar pun sanggup mereka rebut, sehingga ada bonus bagi mereka. Dengar saudara, dengar. Hari ini kalau engkau sedang mengalami penderitaan, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Semakin berat bebanmu, yang harus engkau lakukan adalah berdoalah. Teruslah berdoa. Sampai hari ini doamu belum dijawab saudara, yang harus engkau lakukan berdoalah dan teruslah berdoa. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin ada situasi yang sangat sulit saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Saudara sangat bingung mungkin saat ini. Saya mau mengajak saudara untuk terus berdoa. Tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini saudara, untuk mengajak saudara untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk konsisten setiap hari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Bahkan saya buat juga renungan pagi, saudara bisa cari, supaya setiap pagi sebelum saudara memulai pekerjaan saudara, sebelum saudara beraktivitas, saudara terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita juga akan berdoa bersama. Baik dalam renungan malam dan renungan pagi, selalu saya buat doa bersama. Saya berdoa syafaat, saya mendukung saudara dalam doa dalam segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, jadikan renungan malam dan renungan pagi menjadi channel renungan saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, supaya saudara bisa berlangganan setiap malam, setiap pagi ada peringatan bahwa video renungan baru sudah diposting. Silakan di subscribe saudara. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian setiap hari kita akan bersama-sama saling menopang di dalam doa, supaya kita melihat campur tangan Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan ketika kita konsisten terus berdoa, semakin sungguh berdoa, sekalipun ada masalah tantangan yang semakin berat mungkin yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir saudara, yang dilakukan oleh orang Israel dan Samuel sehingga mujizat dan perubahan besar terjadi, di ayat 9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia, dan mujizat pun terjadi. Ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka bangun mezbah, dan kemudian mereka mulai persembahkan korban di sana. Ada persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Persembahan mezbah dan persembahan yang mereka naikkan itu pada waktu itu konteksnya saudara, sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah keselamatan mereka. Sebagai pengakuan bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan mereka. Hari ini pun saudara, biarlah kita menaikkan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan lagi seperti di perjanjian lama, mempersembahkan korban bakaran dan sebagainya. Hari ini dalam konteks kita juga sadar, kita juga tahu bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang memulihkan. Ada masalah tantangan yang berat kita hadapi, Tuhanlah pembebas. Ada penyakit yang kita hadapi, Tuhanlah kesembuhan. Ada kesusahan yang kita alami, mungkin saat ini masalah ekonomi, Tuhanlah yang memberkati.
Apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhanlah, kita percaya bahwa Tuhanlah yang membebaskan, Tuhanlah yang melakukan mujizat di dalam hidup kita. Dan yang menjadi bagian kita saat ini, saudara, mari kita persembahkan korban bagi Tuhan. Apa korban yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Hidup kita, itu yang paling berharga. Hati kita, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kemudian ada persembahan syukur, saudara, persembahkan kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, saudara, persembahkan kepada Tuhan. Korban persembahan karena saudara mengalami campur tangan Tuhan. Saudara mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan, berkorbanlah untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk persembahan yang saudara bisa persembahkan kepada Tuhan. Persembahkanlah itu, saudara. Sama seperti Samuel dan orang Israel, mereka memberi persembahan kepada Tuhan saat situasi sulit. Mereka korbankan persembahan kepada Tuhan saat situasi menakutkan. Pada waktu itu orang Israel sedang berjalan menuju kepada mereka, hendak menghancurkan mereka, hendak memerangi mereka. Tapi di tengah keadaan yang sulit itu, mereka ambil persembahan dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Hari ini pun ada apapun keadaan saudara, biarlah kita melakukan bagian kita. Mari kita korbankan persembahan, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Karena sekalipun dalam kesulitan apapun yang kita alami hari ini, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, terus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur saat ini. Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Bagaimana orang Israel yang begitu menderita, selama 20 tahun mereka menderita. Mereka begitu tersiksa oleh karena penjajahan Filistin. Kenapa mereka begitu menderita, saudara? Itu karena kesalahan mereka sendiri. Karena mereka menduakan Tuhan. Karena mereka tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan. Tapi singkat cerita, saudara, pada akhirnya mujizat pun terjadi. Orang Filistin akhirnya dikalahkan oleh mereka. Dan kemudian mereka merebut kembali daerah-daerah yang sudah direbut oleh orang Filistin. Bahkan ada bonus, daerah-daerah sekitar pun pada waktu itu mereka rebut. Sehingga mereka berkata, "Hei Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita." Dan kenapa itu bisa terjadi, saudara? Mujizat terjadi, Ebenezer terjadi dalam hidup mereka. Perubahan total terjadi. Orang Filistin yang sudah 20 tahun menjajah, tapi dengan seketika mereka bisa kalahkan. Dan mereka bisa ubah kembali situasi menjadi lebih baik. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena yang pertama, mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka menyesal bahwa mereka berdosa. Dan kemudian mereka bertobat. Sampai mereka berpuasa waktu itu. Mereka bertobat sungguh-sungguh. Mereka berkumpul dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, karena mereka waktu itu berdoa. Dan sekalipun situasi sulit dan makin sulit, mereka terus berdoa. Bahkan mereka minta kepada Samuel, jangan berhenti berdoa. Dan yang ketiga, saudara, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Hari ini, kalau saudara rindu mengalami perkara besar, saudara rindu situasi dan hidup saudara diubah oleh Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sadari hidup saudara. Kalau ada dosa yang mengikat saudara, kalau ada tindakan saudara yang saudara tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau saudara sedang terikat oleh dosa, kalau saudara saat ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sadarilah, menyesallah, dan bertobatlah. Dan yang kedua, kalau saudara rindu mengalami mujizat, mengalami perubahan hidup, mengalami situasi yang berubah, ekonomi saudara diubah, keluarga saudara diubah, usaha saudara diubah, dan ada perkara besar yang Tuhan kerjakan di sana, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa. Dan yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah persembahkan korban bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perubahan total, mengalami Ebenezer dalam hidup saudara, ini waktunya. Bertobatlah, berdoalah, dan kemudian yang ketiga, berkorbanlah. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saya rindu saat ini saudara mengklaim janji firman Tuhan dan berkomitmen melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa di sorga saat ini Tuhan.
Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang dahsyat, di mana saat ini kami sudah belajar, ya Tuhan, di mana orang Israel mengalami perubahan total, mujizat besar. Mereka yang tadinya dijajah 20 tahun menderita, akhirnya berbalik total. Mereka perangi orang Filistin dan orang Filistin kalah dan lari. Itu karena mereka mulai menyesal atas dosa-dosa mereka. Itu karena mereka terus berdoa. Itu karena mereka mulai berkorban kepada Tuhan. Saat ini hamba berdoa, anak-anak-Mu ini merindukan mujizat-Mu Tuhan. Itu sebabnya ajar mereka bertobat, ajar mereka berdoa, dan ajar mereka berkorban kepada Tuhan. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa bersama, hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya, ajar anak-anak-Mu untuk berkomitmen menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami terima firman-Mu, kami lakukan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting. Sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau. Kami agungkan Engkau.
Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter.
Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian, mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini
sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis, dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami,
pemerintahan kami. Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.